Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairul anami sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat iman dan Islam serta kesehatan jasmani dan rohani. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak perjuangan beliau hingga yaumul qiyamah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa banyak dari kaum muslimin tidak mengerjakan sholat? Tidak usah jauh-jauh untuk melaksanakan sholat sunnah. Sholat 5 waktu yang wajib saja mereka tidak kerjakan. Padahal cukup 10 menit waktu yang diperlukan untuk mengerjakan sholat dengan khusyuk. Mengherankan bukan? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak dari kaum muslimin bekerja banting tulang sejak matahari terbit hingga terbenam. Pertanyaannya, kenapa mereka melakukan hal itu? Karena mereka mengetahui bahwa hidup perlu makan dan makan perlu uang, dan uang hanya didapat jika bekerja. Karena mereka mengetahui keutamaan dari bekerja keras, maka mereka melakukan hal itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan mengemukakan pembahasan keutamaan mengerjakan sholat 5 waktu dan hukum meninggalkannya. Sholat dalam bahasa artinya adalah doa yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan media komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdiri di depan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menetapkan jiwa bukan hanya kepada satu manusia, tetapi seluruh umat manusia. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa keutamaan mengerjakan sholat 5 waktu. Yang pertama, mendapatkan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Ali Imran nomor surah 3 ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surah Al-Imran ayat 31. Kemudian yang kedua, terhindar dari api neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Ahzab nomor surah 33 ayat 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, niscaya Allah akan memperbaiki amalmu dan mengampuni dosa-dosamu.
Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Quran Surah Al-Ahzab ayat 71. Kemudian yang ketiga, pelaku sholat disifati sebagai seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita tidak melaksanakan sholat, maka apa yang terjadi? Tahukah teman-teman bahwa ketika kita dapat meninggalkan sholat, maka dosa besarlah bagi kita, khususnya sholat 5 waktu yang dikerjakan sehari semalam. Yang pertama, sholat subuh. Anggaran yang akan kita terima ketika kita meninggalkan sholat subuh adalah masuk neraka selama 30 tahun. Dan jika dibandingkan di dunia, maka itu artinya 60.000 tahun di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, sholat zuhur. Ketika kita meninggalkan sholat zuhur, maka kita sama saja membunuh 10.000 umat manusia. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, sholat asar. Jika kita tidak melaksanakan sholat asar, maka kita sama saja meruntuhkan Ka'bah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sholat maghrib. Jika kita tidak melaksanakan sholat maghrib, maka kita sama saja berzina dengan kedua orang tua kita sendiri. Yang terakhir, sholat isya. Jika kita tidak melaksanakan sholat isya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meridhoi kita untuk hidup di muka bumi ini, termasuk menikmati makanan dan minuman. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu, saya mengajak kepada teman-teman sekalian, di bulan puasa ini, marilah kita memupuk kebaikan, memupuk amal soleh. Marilah kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga di Ramadan kali ini kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bisa menyempurnakan diri sehingga kita dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah yang maha benar, dan yang salah itu datangnya dari saya sendiri sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan, hilaf dan dosa. Saya akhiri dengan ucapan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.